Respon Randy Orton ke MGK. Ilya Dragunov gak direstui orang tuanya. Pegulat ini perpanjang kontrak dengan WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Respon Randy Orton ke MGK. Beberapa selebriti kayak Bad Bunny bikin penampilan di WWE dan dapat dukungan dari para pegulat, sementara yang lain malah lebih konfrontatif. Contohnya, Machine Gun Kelly. Penyanyi atau rapper ini temani Logan Paul kering di SummerSlam, tapi menurut MGK, Randy Orton pernah bacotin tentang dia, dan dia katanya langsung balas dengan kata-kata fuck you ke Randy Orton waktu di SummerSlam. Walaupun Randy Orton gak lagi sepemarah dulu, dia tetap ikut komentar soal klaim MGK. Orton ngepost di media sosial dan tag rapper itu dengan emoji wajah bohong, hidung panjang seperti Pinocchio, yang secara halus menyiratkan bahwa MGK bohong soal situasinya itu. MGK langsung balas, bilang bahwa ada kamera yang sedang merekam saat konfrontasi itu. Jadi mungkin rapper itu bisa kasih bukti, tapi WWE pasti nggak bakal tunjukin lah. WWE nggak kayak perusahaan yang itu tuh. Kameranya lagi rolling. Bilangin WWE buat rilis itu. Lo punya nomor gue, dan lo tahu kenapa lo punya itu by the way. Tapi gue gak bakal buka-bukaan soal itu. Cek pesan lo. Siapa yang tahu pasti apakah ini trik WWE, drama beneran, atau cuma salah paham, atau mungkin juga kombinasi dari ketiganya. Tapi bisa dipastikan fans gak bakal keberatan lihat Orton kasih RKO ke MGK. Soalnya Kevin Owens udah pernah banting MGK juga ke meja. Apakah kalian ingin melihat MGK di RKO sama Randy Orton? Komen di bawah. CM Punk jadi inspirasi Roxanne Perez. Roxanne Perez sudah lama menganggap AJ Lee sebagai salah satu inspirasi di balik karirnya di dunia gulat profesional. Di sisi lain, Lee juga disebut-sebut sebagai ibu gulat bagi Roxanne. Sementara suami AJ di dunia nyata, CM Punk adalah ayah gulat Roxanne. Sejak CM Punk kembali ke WWE pada bulan November tahun 2023, Roxanne punya kesempatan untuk berlatih dan tampil bersama Punk di layar. Dalam wawancara terbaru untuk TV Insider, Roxanne berbicara tentang hubungannya yang semakin dekat dengan Punk. CM Punk sangat menginspirasi. Aku tumbuh besar menontonnya. Jadi sekarang ada dia di sini dan bisa belajar langsung darinya, itu luar biasa. Dia selalu mampir ke acara premium NXT untuk duduk dan menonton seluruh pertunjukan. Dan dia ada di sana setelah pertandingan kami untuk memberikan nasihat. Yang sebenarnya nggak harus dia lakukan. Dia melakukannya begitu saja. Aku sangat berterima kasih padanya, dia benar-benar keren. Aku udah banyak belajar dari dia dan gak sabar untuk terus belajar. Roxanne Perez yang sekarang adalah juara NXT Women's Champion sedang dalam masa jabatan keduanya dengan gelar itu. CM Punk, mantan juara WWE, saat ini sedang berseteru dengan Drew McIntyre yang akan berlanjut dengan pertandingan strap match di WWE Bash in Berlin. Pada 1 Oktober, CM Punk akan kembali ke NXT saat brand tersebut memulai debutnya di CW Network dari kampung halamannya di Chicago. Menurut kalian, apakah CM Punk bisa memimpin NXT di masa depan? Komen di bawah. Pegulat ini perpanjang kontrak dengan WWE. Menurut laporan yang terbaru, Nikki Cross telah menandatangani kontrak baru berdurasi beberapa tahun dengan WWE. Laporan tersebut juga bilang kalau negosiasi antara Nikki Cross dan WWE sudah berlangsung sejak tahun lalu, sebelum dia bergabung dengan faksi Wyatt Six. Cross sering muncul di Raw sebagai bagian dari faksi Wyatt yang baru. Tapi dia belum bertanding lagi sejak ikut di Battle Royale penentuan penantang nomor 1 pada episode Raw tanggal 2 November tahun 2023. Sebelum itu, pertandingan tunggal terakhirnya adalah melawan Kiana James di episode main event tanggal 12 Oktober tahun 2023. Nikki Cross sudah bersama WWE sejak April tahun 2016. Dia adalah mantan juara Raw Women's Champion, 3 kali WWE Women's Tag Team Champion, dan 11 kali WWE 24/7 Champion. Selain itu, dia juga pemenang Women's Money in the Bank tahun 2021. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Nikki Cross naik ke skena gelar juara dunia lagi? Komen di bawah. Giulia ingin tampil di WrestleMania. Mantan bintang Stardom, Giulia telah menyelesaikan kontraknya dengan Marigold. Dan kedatangannya di NXT sepertinya tinggal menunggu waktu aja. Dalam wawancaranya dengan Tokyo Sports, Giulia berbicara tentang perasaannya menjelang datang ke Amerika Serikat dan memulai karirnya di NXT. Aku merasa ada banyak tekanan, skala dan cara bertarung di sana berbeda dengan di Jepang, dan semuanya adalah dunia yang berbeda.
Tapi aku ingin belajar dan tumbuh di tempat baru, sambil tetap menghargai apa yang sudah aku capai sejauh ini. Tentu saja, dengan kecepatan super, aku bertekad untuk mencapai puncak. Saat ditanya apa nama ringnya nanti, dia menjawab, "Aku belum tahu apa yang sebenarnya akan terjadi, tapi aku berharap nama Giulia itu tetap dipakai." Mantan juara NJPW Strong Women Champion ini juga ditanya tentang kehadirannya di WrestleMania 40 dan apakah dia membayangkan dirinya tampil di panggung besar itu. Dia mencatat bahwa ini harus menjadi tujuannya. Ya, aku harus menjadikannya itu sebagai tujuan juga. Aku percaya hanya mereka yang terus bekerja keras yang bisa berdiri di panggung itu. Jadi aku nggak bisa pulang begitu aja setelah semua orang mendukungku seperti ini. Aku akan memberikan segalanya. Menurut kalian, di tahun berapa nih Giulia akan berhasil tampil di WrestleMania? Komen di bawah. Ilya Dragunov gak direstui orang tuanya. Salah satu petarung paling keras di dunia gulat profesional adalah mantan NXT World Champion Ilya Dragunov. The Mad Dragon dikenal karena selalu mempertaruhkan tubuhnya di setiap pertandingan. Baru-baru ini, Ilya Dragunov diwawancari oleh Metro.co.uk. Dalam wawancara tersebut, mantan NXT World Champion ini mengungkapkan bahwa anaknya yang berusia 7 tahun belum pernah menonton pertandingan Dragunov satupun. Dia juga merasa bahwa keluarganya bukan penggemar gaya gulatnya. Aku pikir keluargaku benci gaya gulatku. Sampai hari ini, anakku belum pernah menonton satu pertandingan pun dariku. Dia berusia 7 tahun dan akan berusia 8 tahun tahun ini. Jadi, karena aku tahu apa yang kulakukan di ring dan aku tahu bagaimana aku melakukannya, itu mungkin terlalu berat bagi anak berusia 7 tahun untuk dipahami. Dia butuh waktu lebih lama sampai kita sampai di titik itu. Dragunov juga menyebutkan bahwa meskipun dia sering mendapat pukulan dan merasakan banyak sakit, pada akhirnya dia tahu batas tubuhnya sendiri. Ini mungkin terdengar kejam, tapi aku benar-benar nggak bisa terlalu memikirkan itu. Karena aku pikir semakin kamu memperhatikan sesuatu, semakin kamu menciptakan ramalan yang kamu buat sendiri. Aku cuma punya keyakinan bahwa tubuhku bisa menahan apa yang aku harapkan dari tubuhku untuk mencapai performa tertentu yang kulakukan. Karena kalau aku nggak melakukannya seperti yang kulakukan, maka aku nggak punya tempat di bisnis ini. Dan aku nggak punya urusan melakukan apapun kan? Menurut kalian, apakah Ilya Dragunov bisa menjadi World Champion di masa depan? Komen di bawah. Kerjasama WWE dan TNA menguntungkan. Wesley menjadi bagian penting dari kolaborasi ini, karena dia sudah tampil di acara TNA. Dia juga sedang berseteru dengan mantan rekan tag timnya, Zachary Wentz, yang dari TNA juga. Mereka akan bertarung dalam pertandingan tunggal di acara premium NXT No Mercy. Dalam wawancaranya di The Ringer Wrestling Show, Wesley ditanya tentang pandangannya mengenai kerjasama antara WWE dan TNA. Sama seperti semua orang, aku juga nggak nyangka ini bakal terjadi. Ini adalah dua perusahaan luar biasa yang menggabungkan gaya mereka untuk menciptakan produk unik yang banyak orang nggak tahu mereka butuhkan. Kolaborasi antara NXT dan TNA ini sangat menguntungkan. Aku bisa menghabiskan waktu lagi dengan saudara-saudaraku yang udah 4 tahun nggak bisa kulakukan. Aku sangat menikmati itu, dan itu sesuatu yang sangat aku butuhkan. Melihat mereka beraksi lagi dalam lingkungan ini, membakar semangatku dengan cara yang magis. Tapi juga membuatku berpikir apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Bagaimana aku bisa naik level lebih tinggi lagi, dan bagaimana aku bisa menerapkan peningkatan itu. Menurut kalian, apakah kolaborasi antara WWE dan TNA itu harus dijalani seterusnya? Komen di bawah. Vince McMahon akan diekspos Netflix. Kalau kalian fans gulat profesional, itu semua berkat Vince McMahon. Mau suka atau enggak, dan kebanyakan dari kita sekarang mungkin lebih ke enggak suka, tapi dia itu orang jenius yang mengubah segalanya selama puluhan tahun di WWE. Vince McMahon mungkin udah keluar dari WWE selamanya, dengan warisannya ternoda sama skandal, tapi itu bukan berarti ceritanya selesai. Pada tanggal 25 September, serial dokumenter Netflix yang udah lama ditunggu-tunggu tentang Vince, yang berjudul Mr. McMahon, bakal dirilis. Hari ini diumumkan bahwa Mr. McMahon akan tayang di Netflix pada tanggal 25 September dengan 6 episode yang masing-masing berdurasi 1 jam. Sinopsis resminya bilang, Mr. McMahon mengisahkan tentang naik dan turunnya Vince McMahon, pengusaha kontroversial sekaligus salah satu pendiri WWE. Dari transformasinya mengubah WWE dari bisnis kecil regional menjadi raksasa hiburan global hingga tuduhan pelanggaran seksual yang meledak-ledak dan akhirnya membuatnya mengundurkan diri. Seri 6 episode ini menyajikan pandangan mendalam tentang kehidupan McMahon dan warisannya yang bertahan lama. Dibuat dari lebih dari 200 jam wawancara dengan McMahon sendiri sebelum dia mengundurkan diri, anggota keluarganya, rekan bisnis, serta beberapa nama ikonik dalam sejarah gulat. Juga para jurnalis yang mengungkap tuduhan terhadap McMahon.
filmmaker Chris Smith dan produser eksekutif Bill Simmons menyajikan pandangan yang tak berbelas kasih terhadap salah satu sosok paling misterius dalam hiburan olahraga. Menurut Variety, serial dokumenter ini pertama kali diumumkan pada bulan Oktober tahun 2020, tapi banyak yang berubah sejak itu. Vince McMahon yang dari awalnya adalah kepala WWE terlibat dalam skandal, kemudian pensiun, lalu kembali menjual WWE ke Endeavor, dan akhirnya benar-benar tersingkir. Mr. McMahon disutradarai dan diproduksi eksekutif oleh Chris Smith, dengan Bill Simmons dan Sarah Duffy juga sebagai produser eksekutif juga. Chris Smith berbicara tentang perubahan di Mr. McMahon. Katanya, tujuan dari Mr. McMahon adalah membuka tabir dan mengungkap Vince McMahon yang sebenarnya, tersembunyi di balik persona yang dia tunjukkan ke dunia. Selama 4 tahun produksi, ceritanya berkembang dengan cara yang benar-benar mengejutkan. Puncaknya adalah beberapa tuduhan yang sangat mengerikan. Hasil akhirnya adalah sebuah dokumenter yang membuka mata dan kami percaya bisa memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang sosok ini serta warisannya yang rumit. Serial dokumenter Mr. McMahon di Netflix ini bikin WWE sedikit canggung. Pada bulan Januari nanti, perusahaan yang sekarang dipimpin oleh TKO dan otak kreatif Triple H ini akan memindahkan Raw dari USA Network ke Netflix. Jadi, mereka sekarang harus berbagi platform streaming dengan cerita yang sebenarnya pengen mereka lupakan. Mr. McMahon akan menunjukkan masa lalu WWE, tapi di bulan Januari besok, kita bisa lihat masa depannya. Menurut kalian, apakah kalian akan menonton dokumenter itu ketika sudah dirilis? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Bunny for love we can hold. I wish we were